Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Haleluya, saya akan meneruskan pembahasan di dalam kitab Galatia ke-5. Saudara, kehidupan kekristenan tidaklah gampang saudara. Tetapi bersama Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Tetapi kehidupan kekristenan adalah kehidupan peperangan rohani sampai kita bertemu dengan Tuhan, di mana tidak ada lagi peperangan rohani. Saudara, peperangan ini adalah kehidupan sehari-hari, secara konstan, terus-menerus. Dalam kehidupan kita, kita berusaha menghancurkan diri kita sendiri, yaitu sifat kedagingan kita. Kita berusaha mengubahkan cara pikir kita, cara tindak kita. Karena kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah pengikut Yesus dalam kehidupan kita saat ini. Secara hari lepas hari kita berusaha untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita lakukan kepada pimpinan Tuhan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Jonathan Edward mengatakan demikian. Perjalanan kehidupan kekristenan adalah perjalanan yang selalu menanjak. Tetapi perjalanan menanjak itu memang meletihkan, melesukan, capek saudara. Tetapi ketika kita sadar kita berjalan dengan Tuhan, itu akan mendatangkan kesukaan dalam kehidupan kita, bahwa kita hari lepas hari dengan kesusahan kita melepaskan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita bisa memenangkan peperangan rohani kita. Karena selalu ada dua kubu, ya, kedagingan kita yang berusaha menarik kita kembali kepada kehidupan lama, karena kita sebenarnya adalah pendosa yang sudah diselamatkan. Sifat-sifat alami kita masih ada, yang disebut kedagingan. Kecenderungan kita ke sana masih ada. Tetapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Kita harus sadar itu. Dan juga secara konstan, terus-menerus ketika terjadi pergumulan, terjadi peperangan rohani, terjadi pilihan-pilihan harus kita ambil, disitulah kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Itu yang diinginkan Tuhan. Ujungnya, hasilnya adalah buah roh dalam kehidupan kita. Karena roh sudah diberikan kepada kita. Sekarang kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan kepintaran kita, kedagingan kita. Haleluya. Galatia 5:22-23 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ia adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat ini mengatakan bahwa tetapi buah roh ialah. Kata roh di sini adalah dengan huruf besar, berarti Roh Kudus. Saudara, kabar gembiranya adalah untuk kita menghasilkan buah-buah roh. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih karunia Yesus, kuasa kebangkitan dan menghidupkan kita yang ada dalam kehidupan kita. Bukan hasil daripada kita semata-mata. Haleluya saudara sekalian. Dan kedua adalah bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, di bawah pimpinan Roh Kudus, hasilnya, haleluya, adalah buah-buah roh. Jadi bukan kekuatan kita, tetapi kita harus dipimpin senantiasa di dalam Roh Kudus. Terjemahan lain dalam ayat ini sebagai berikut. Sebaiknya kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar, berbudi, dan mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Ya saudara, ketika kita membaca kesembilan buah roh ini, kita merasa gagal, bukan ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keluarga kita, orang-orang kita kasih di dalam komunitas gereja, Kingdom Group, kita merasa gagal dan tidak menghasilkan buah-buah roh ini. Sedangkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita. Kita belajar, saudara, kita belajar dalam pencapaian pendakian kita saat ini. Haleluya, saudara. Saya akan membagikan dua hal, saudara, untuk kita secara konstan juga dalam peperangan kita. Pertama adalah kita harus berpusat kepada kebenaran Injil, firman Tuhan. Renungkan, mendekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, kita harus mendekat kepada kebenaran Injil Tuhan. Kalau tidak, kita akan mendekat pada kebenaran dunia, kebenaran pengalaman kita, kekuatan kita sendiri.
Hanya kebenaran Injil akan membebaskan kita dari keadaan yang tergantung kepada diri kita, mengandalkan hidup kita untuk menghasilkan buah roh yang akhirnya gagal, mengecewakan orang lain dan kita. Mari kita berpusat kepada kebenaran Injil. Kenapa saudara? Ketika saudara berpusat kepada kebenaran Injil, janji-janji Tuhan yang mengubahkan kita, saudara akan hari lepas hari. Yang kedua adalah melekat kepada pokok anggur itu. Dengan melekat pada pokok anggur itu, saudara menjadi cabang yang akan berbuah. Melekat pada Yesus. Melalui aliran kuasa Tuhan, hari lepas hari saudara akan diubahkan dan saudara menjadi cabang yang subur, daun yang subur, dan kemudian berbunga dan berbuah. Hanya itu saja saudara. Gampang, tapi juga susah. Ada pengorbanan, waktu, ketaatan, disiplin kita untuk berpusat kepada Injil Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa buah roh adalah buah karya daripada Roh Kudus, bukan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Galatia 2:20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami hari lepas hari untuk berserah Tuhan. Untuk kami menyerahkan kedagingan kami, pikiran dunia kami Tuhan. Dan kami hanya ingin menginginkan pikiran Kristus, kami ingin menginginkan kehidupan roh yang diberkati oleh Engkau sendiri. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, bantu kami, tolong kami memenangkan peperangan kami terhadap kedagingan kami, sifat-sifat lama kami Tuhan. Sehingga kami boleh sehari lepas hari menempel kepada pokok anggur yang benar, Yesus, firman-Nya, kebenarannya, dan kami boleh menghasilkan buah pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, ingatkan diri sendiri, kita harus menang. Kita harus menyerahkan kedagingan kita. Sifat lama kita harus kita kikis hari lepas hari, dan biarlah Roh Kudus berkarya 100%, penuh, full, dan menghasilkan buah roh pada waktunya. Tuhan Yesus berkati semua.